Halo guys, kembali bersama gue di channel Wildy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Oshinoko. Jadi ya, di episode kemarin bener-bener yang chill aja gitu kan. Karena memang di sini kita melihat Aqua itu punya tujuan gitu kan, untuk membalaskan dendamnya gitu kan untuk ibunya. Dan pastinya ingin mencari tahu kira-kira siapa di dalang dibalik pembunuhan Ai Hoshino gitu, atau ibunya sendiri gitu. Makanya kan di sini kan Ai ini masih mencoba untuk ya mencari clue, sembari juga dia memprotek gitu kan adiknya, yang dimana adiknya ini punya ambisi untuk menjadi seorang idol gitu. Dan ini mungkin akan jadi sebuah ya tantangan tersendiri gitu kan buat Ai gitu kan. Apakah nanti Ai akan tetap mengizinkan si Ruby ini akan jadi idol atau tidak? Makanya ini menarik sih. Jadi makanya ini adalah salah satu cara gitu kan agar bisa menguak misteri gitu. Siapa di balik pembunuhan ini? Ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 dari Oshinoko. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung episode 3 dari Oshinoko. Let's go. Gue hype banget anjir. Memang ini selalu bakal jadi top priority gue sih. Bodo amat kalau misalkan gue lagi ada kerjaan gitu kan, pokoknya ini jadi top priority gue karena gue bener-bener suka banget sama anime gitu. Let's go. Ini kayaknya langsung opening sih. Oh. Segini kawan. Lucu banget. Ya emang nggak tahu, waifu di sini tuh kayaknya lucu-lucu gitu loh. Si Arima ya kan, terus siapa namanya, Ruby ya kan, dan tadi si yang kuning juga lucu gitu kan. Yang aku penasaran sekarang Akane men, karena belum debut gitu kan, jadi aku penasaran nih orang kayak gimana sih yang katanya best girl gitu kan. Kita opening dulu. Tuh bate nanti tuh kini batan kayak lucu. Ah, tan tan Oke. Nanda yo. Khas banget ya, khas banget. Akasaka banget itu stylenya. Kaguya juga begitu. Diskon gak tuh? Hmm. Hmm. Jelek banget semua. Ekspresinya lucu banget. Wah, stalker ya. Ini Arima bakal jadi stalker sih kayaknya. Mm-mm. Gadis preman dong. Lucu banget sumpah. Enggak, lucu banget. Nih, gue nggak bisa bilang dia kayak anak SMA ya. Tapi terlalu lucu, men. Jadi kayak jadi kayak dia baby face banget itu loh. Dia kalau udah gede juga tetap kayak anak kecil gitu mukanya. Oh, nah, itu ngaku kalau selebritas ya. Iya sih, nggak salah sih. Cuman agak gimana gitu kesana.
nggak salah sih, nggak salah. Kau lagi. Nusuk banget ki. Dan aku ingin membalaskan dendamku. Kalau lu tahu alasannya itu. Ya nggak nolak, nggak nolak, ya kan. Udah senyum dia. Ya, emak. Emaknya rambutnya ungu ya. Gua nggak tahu keturunan siapa nih orang. Padahal padahal anaknya ini warna coklat gitu kan rambutnya. Untuk ukuran nggak tahu sih. Ini si sutradara ini udah menikah belum ya? 41 tahun men. Kalau lo masih bujang malu sih, ya kan? Atau gue yang nggak tahu sih, atau gue yang nggak nyadar lah gitu. Hmm. Rambutnya nggak nahan men, lucu banget. Lu kayak liat Dora tapi versi zaman now gitu. Dora anjir, Dora versi light nih. Rambutnya RGB banget lagi, cerah gitu. Ya maklum. Mm-mm. Bisa gitu ya. Iya bener, centil lucu ya kan. Kabur lagi. Hmm. Oh langsung. Hmm. Oh sudah sejauh itu kah kau, ini aku melangkah gitu. Iya dan lu lihat. Hmm. Gila sih. Ini udah bukan, kita udah bukan ngomongin idol lagi. Ini udah ngomongin detektif gitu, atau misteri gitu. Hmm. Tapi akhirnya kebuka juga. Hmm. Kenapa nggak coba tanggal lahir? Biasanya tanggal lahir atau kebuka ternyata. 44510. 4 tahun. Dan di situ ada namanya Kaburaki Masaya. Iya, langsung. Oke, tanpa berpikir panjang. Ah, ini apa ya? Dan ntar ya di ending deh, di ending. Gue ngerasa
sesuatu kemiripan sebenarnya dengan karakter lain, tapi nanti aja. Gue penasaran sih yang Mani Kaburaki itu. Dot TV. Oke. Okay. Aduh, mama, mama Ai. Catatan beliau. Sehelai rambutnya saja. Wow. Hari ini makan yang manis. Hmm. Soalnya ada 6 episode, sejauh ini sudah 3 episode. Apakah Doi bakal jadi karakter penting si cowok tadi? Ya gue nggak tahu. Apa cuman lewat aja? Nggak penting gitu, kayak nggak penting gitu. Ya gue nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Apakah penting atau tidak nggak tahu. Hmm. Hmm. Oh iya. Oh ini dark side-nya kah? Hmm. Ekspresinya pada begitu semua ya. Pada kecut semua. Oh ini iya oke. Okay. Langsung ditutup. Hmm. Jika ini menjadi 14 jilid variasi dalam 6 episode udah pasti anjrit. Kayak ini ya, kayak anime apa? Kayak anime apa ya? Ya itu tuh anime banget sih, kayak anime banget. Hmm. Ada yang curiga. Nggak, tapi lebih tepatnya. Hmm. Mm-mm. Gue paham sih. Hmm. Itu itu pernah terjadi saat ya breaking itu. Ya. Ya. Ya, ya. Mm.
Mm-mm. Duh. Terlalu lucu anjir, jadi masih jadi wali. Hmm. Hmm. Let's go. Mm-mm. Let's go. Dia bilang jadi antagonis. Hmm. Hmm. Bakal menjadi couple ship goal ya kan? Aku sama Arima ya kan? Ya mungkin aja gitu loh. Karena sefrekuensi gitu kan. No, 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 bukan sefrekuensi. Lebih tepatnya ya emang suka menyukai dunia acting. Seperti Ayu. Oh, confessing kah? Confessing kah? Gua deg-degan anjir kalau ada confessing langsung di episode 3 gitu. Mm, mm, mm. Iya. Mm, mm. Gue penasaran, aku bakal mainin peran apa gitu. Antagonis kah? Kalau mencari peran tambahan tuh biasanya kalau nggak antagonis, orang-orang yang langsung mati gitu kan di satu episode, ya gue nggak tahu. Hmm, lihat-lihat anjir. Kau siapa? Penguntit. Oh, dingin banget coy. Hmm, hmm, ya, Kaburaki. Pengenalan yang cukup dan tidak terlalu. Hmm, hmm, hmm. Lu harus tahu sih.
Could it be? Bisa jadi, tapi ya nggak tahu. Gua nggak tahu. Kan namanya juga apa ya, orang ingin mencari bukti tapi secara asal gitu kan, nggak gampang men. Makanya gue cukup kaget tadi ketika aku ngelakuin sesuatu yang nggak kayak gue expect loh. Oke. Iya bener aja pakai hoodie gitu kan, terus nyanyiin lagu ending, da 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 da. Asik. Hmm. Nggak, gue takutnya gini, ketika nanti aku yang memerankan perannya malah dibilang jauh lebih baik gitu dibanding peran utamanya. This is classic man, kalau memang bener gitu loh. Tapi kalau ternyata tetap dianggap jelek, ya ya udah itu. Hmm. Hmm. Lalu kasih vibe positif gitu loh ke Aqua gitu loh. Mm-mm. Nah itu gue bilang, yang dibilang Arima nggak ngasal ngomong, bener-bener emang seperti, atau emang su- sudah terbiasa dengan dunia sudah terbiasa dengan dunia praktingan gitu kan, menjadi aktris gitu. Hmm. 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 Ini pose-posenya rem nih. Hmm. Pose-posenya rem dimulai dari nol. Oh dia ya, aku tahu itu pasti. Oh. 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 Ini dimakan kejam. Tidak. Iya kejam men. Hmm. Dan sampelnya diambil karena kan dari mulut gitu kan. Sampelnya diambil gitu kan karena dari mulut.
Oke. Let's go. Kita ending dulu. Let's go chance mana kamu tak sudah kira. Dengan aku ini tidak ada kare. Wah gila sih, enak lagi men. Ya jadi episode ini chill aja gitu kan, nggak yang se apa ya bisa dibilang ya, nggak se di hype sebelumnya gitu kan. Wajar karena ada namanya penurunan kan. Jadi yang kita lihat ini ya proses menjajakan aku untuk mencari tahu siapa pembunuh di balik Ai Hoshino gitu kan, atau dalang di balik pembunuhan Ai Hoshino gitu kan. Makanya akhirnya dia menerima tawaran dari Arima gitu, yang merupakan bagian dari Kaburaki. Kaburagi itu adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Ai Hoshino. Dan menariknya, aku itu sudah apa ya, membuat planning lah gitu kan, atau mencari tahu gitu kira-kira nih siapa sih yang ngebunuh Ai gitu kan. Dan akhirnya kan dia ngotik-ngotik HP emaknya gitu kan, 3 HP, yang dimana satu HP-nya ini adalah HP yang belum, atau bener-bener yang masih ketika Ai masih muda gitu. Nah makanya kan akhirnya kan udah beberapa kali dicoba gitu kan, kata sandi yang dicoba oleh Aqua, dan 4 tahun lamanya itu HP itu baru bisa kebuka gitu dengan kode 44503 nggak salah, gue inget gue situ nggak salah ya itu. Gue nggak tahu apakah itu tanggal lahir atau apa, gue nggak tahu, tapi gue yakin itu pasti Easter egg. Maksudnya itu untuk orang-orang yang baca manga mungkin tahu kali ya. Gue jujur gue nggak tahu maksud kenapa mereka Ai memberi kode 4450 berapa gitu tadi kan. Gue yakin itu pasti ada Easter egg itu, cuman gue nggak tahu gitu. Mungkin pembaca manga yang tahu itu apa maksudnya, mau isi di komentar, oke? Dan dia menerima penawaran dari Kana gitu kan, untuk menjadikan dia sebagai aktor gitu kan, atau pemeran yang memang mengisi sebagai penguntit. Dan itu memang menjadi bayangan juga sih buat aku gitu kan, karena memang yang membunuh Ai kan juga penguntit gitu kan. Jadi makanya itu sangat ini banget sih, sangat nightmare banget gitu kalau diingat gitu kan. Dan ya akhirnya acting berjalan dengan baik gitu kan, dan si aku berhasil gitu kan untuk menjadikan dia sebagai pemeran penguntit itu, atau pemeran lainnya gitu kan, sebagai atau mengisi dramanya yang dibawa oleh Kana gitu. Jadi memang itu sih sebuah apa ya bisa dibilang ya, bukan dilematik sih, itu sebuah kerasnya hidup gitu, kejam gitu, menurut gue itu kejam gitu. Jadi memang Arima udah benar-benar total gitu kan, benar-benar sudah berlatih dengan keras gitu kan, untuk menjadikannya dia gitu kan sebagai aktris yang hebat gitu. Jadi dia merasa bahwa apa yang ditampilkan ini sudah maksimal gitu, dan orang-orang suka dengan penampilannya Arima gitu kan, karena memang dia berlatih keras. Tapi di sisi lain, pandangan dari Kaburaki itu menganggap bahwa ya Arima sebenarnya adalah ya dalam tanda kutip aktris yang bisa dimanfaatkan gitu. Entah dia murah, maksudnya murah tuh biayanya gitu loh. Entah dia murah, entah dia bisa disuruh-suruh gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Makanya ini demi apa? Demi popularitasnya dia sebagai aktris. Makanya itu sungguh kejam sih menurut gue. Jadi yang terpenting bagi para para pembuat bisa dibilang film lah, atau industri film gitu kan, atau industri hiburan, yang paling terpenting adalah acaranya sukses dan acaranya itu bisa disukai banyak orang. Itu sih nggak jauh dari lu bakal mengenal pribadinya dari si pemain atau apa, enggak.
bodoh amat gitu. Itu memang kerasnya itu tuh seperti itu gitu. Jadi ketika lu berkata lu lebih hebat dari orang-orang, orang lain belum tentu bisa ngeliat lu hebat gitu. Jadi bener-bener yang ya ini kerasnya hidup gitu loh. Itu bener-bener kejam sih. Dan tadi aku sempat ngambil putung rokok gitu kan, yang memang diisep sama Kaburaki gitu kan, yang ingin menjadikan dia sebagai bukti. Apakah Kaburaki adalah ayah dari Ai atau adalah orang yang dibalik pembunuhan Ai? Nah, itu nggak tahu. Gue buka baca manga, jadi gue tidak tahu. Tapi itu bisa jadi sebuah bukti atau yang kalau misalkan mungkin saja gitu loh ada bukan kasus, lebih tepatnya ada benang merahnya gitu loh antara Kaburaki dengan Ai Hoshino gitu. Bisa jadi seperti itu. Entah dulunya dia ini pernah bermain sebagai aktor juga, enggak sih, ya aktor juga, atau mungkin dulu kenal juga karena dari pas sebelumnya jadi idol gitu. Jadi feeling gue sih seperti ini. Dulu mungkin si Ai ini kayaknya dulu nih Ai ini sebelum jadi idol dia tuh tetap ditawarin jadi artis, men. Kalau menurut gue seperti itu. Makanya kan akhirnya kan si Kaburaki ini menghubunginya gitu, dan akhirnya Ai memutuskan untuk jadi idol. Kayaknya sih seperti itu, yang mungkin lebih make sense daripada gue bilang kalau si Kaburaki ini adalah stalker yang memang ingin minta kontaknya Ai gitu. Enggak gitu. Jadi memang ini pasti tetap ada hubungannya dengan industri hiburan gitu kan. Entah dulunya dia si Ai ini ditawarin untuk main film, atau memang Ai inilah yang lamar ke dia gitu untuk menjadikan dia sebagai aktris sebelum jadi idol. Kayaknya sih seperti itu ya, antara dua itu, Bah. Itu sih dari gua. Dan untuk Kaminaki sama Konosuba ya pokoknya sesaat lagi lah, pokoknya tungguin aja. Tapi untuk uploadnya mungkin gue bakal Oshinoko dulu, baru nanti Kaminaki gitu. Itu aja dari gue. Yang jangan lupa subscribe, komentar kayak anime, spring apalagi yang kalian suka baca batik kusuk, langsung tinggal di like saja. Ini notifikasinya agar datang dari gue, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.